ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah fadkhuluha. Apabila kamu melintasi kebun surga, maka masuklah dalam kebun itu. Begitu bahasa Nabi. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana itu kebun surga di dunia? Kata Nabi, halaqul dzikri, majelis zikir. Majelis zikir karena kita berzikir secara berjamaah, nilainya sebuah kebun surga, taman surga. Yang ada kebun surga di dunia dua. Pertama, Raudhah di tempat Nabi di Madinah. Yang kedua yaitu majelis zikir. Ya, majelis zikir itu adalah taman surga menurut Nabi. Kenapa disebut taman surga? Karena orang yang bergabung dalam majelis zikir, Allah tidak peduli betapapun banyaknya dosa, masalah, begitu berangkat dari majelis zikir, bubar dari majelis zikir, pemutihan semua dosa. Allah tanpa kecuali, tidak ada yang kecuali. Jadi kalau yang tadi kita katakan perumpamaan orang yang berzikir di tengah orang yang tidak berzikir, seperti umpama orang yang hidup di tengah orang yang mati. Semua pada mati. Yang berzikir itulah orang yang hidup, itulah orang yang hidup. Nah, makanya kebetulan bukan sebuah nikmat yang paling besar karunia Allah, termasuk diberi kita kesempatan oleh Allah, diizinkan oleh Allah sebagai hamba yang berzikir. Maka banyak ulama yang memberi perumpamaan perumpamaan orang yang berzikir, orang beriman dengan orang yang berzikir, seperti perumpamaan ikan dengan air. Ikan dengan air lagi ungkut ngi, iba ungkut ngi. Karena dia ungkut ada darah, ungkut pasti dia darah. Nah ungkut yang dia darah, nah ungkut mati, ungkut tu. Ya makanya dia begitu. Bagian daripada kita menjalani hidup, nah, untuk membenahi hidup dengan barakah zikir. Mudah-mudahan Allah memberi nikmat kepada kita semua, sehingga sisa umur yang masih ada lebih baik dari yang sudah kita lalui. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.